Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Bu B pada pembelajaran matematika. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, bagaimana jika kalian diminta untuk mencari nilai dari perbandingan trigonometri sudut selain di kuadran 1 tanpa menggunakan tabel trigonometri? Penasaran? Yuk, simak video berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut di keempat kuadran dengan relasi sudut. Ya. Kembali tentang koordinat kartesius. Kuadran 1 adalah kuadran dengan titik X, Y dan sudut antara 0 sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 adalah kuadran dengan titik min X, Y, sudut antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 adalah kuadran dengan titik min X, min Y dan sudut antara 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat adalah kuadran dengan titik X, min Y dengan sudut antara 270 sampai 360 derajat. Bagaimana cara kalian mudah untuk menentukan relasi sudut di keempat kuadran? Kalian coba perhatikan koordinat kartesius berikut. Pada kuadran 1, kalian bisa menggunakan relasi sin dari 90 derajat dikurangi theta sama dengan cos theta, cos 90 derajat dikurangi theta sama dengan sin theta, tangen 90 derajat dikurangi theta sama dengan 1/tangen theta atau sama dengan kot tangen theta. Pada kuadran 1 ini ternyata nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen semua bernilai positif. Untuk di kuadran kedua, kalian bisa menggunakan relasi sin 180 derajat dikurangi theta sama dengan sin theta, cos 180 derajat dikurangi theta sama dengan min cos theta, tangen 180 derajat dikurangi theta sama dengan min tangen theta. Pada kuadran kedua ini ternyata perbandingan trigonometri yang bernilai positif adalah nilai sinusnya saja dan yang lain bernilai negatif. Selanjutnya pada kuadran ketiga, kalian bisa menggunakan relasi sin 180 derajat tambah theta sama dengan min sin theta, cos 180 derajat tambah theta sama dengan min cos theta, tangen 180 derajat tambah theta sama dengan tangen theta. Pada kuadran ketiga ini ternyata nilai perbandingan trigonometri yang bernilai positif hanya tangen dan yang lain bernilai negatif. Dan yang terakhir, pada kuadran keempat kalian bisa menggunakan relasi sudut sin dari 360 derajat dikurangi theta sama dengan min sin theta, cos 360 derajat dikurangi theta sama dengan cos theta, tangen 360 derajat dikurangi theta sama dengan min tangen theta. Dan ternyata pada kuadran keempat ini nilai perbandingan trigonometri yang bernilai positif hanya kosinus saja dan yang lain bernilai negatif. Nah, bagaimana supaya kalian lebih mudah untuk mengingat nilai dari perbandingan trigonometri di keempat kuadran? Kalian bisa menggunakan singkatan sebagai berikut. Semua sindikat tangannya kosong. Semua artinya pada kuadran ke-1 nilai sinus, kosinus, dan tangennya semua bernilai positif. Ingat, yang bertanda kapital semua berarti nilai sinus, kosinus, dan tangennya semua bernilai positif. Sedangkan pada kuadran kedua, sindikat, perhatikan, yang berhuruf kapital adalah sin, artinya pada kuadran kedua, nilai yang positif hanya sinusnya saja. Kemudian tangannya, tan, yang berkapital, maka pada kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tangannya saja. Sedangkan kosong, kos, pada kuadran keempat, nilai perbandingan trigonometri yang bernilai positif adalah kosinus saja. Nah, kalian bisa menggunakan singkatan ini, semua sindikat tangannya kosong, untuk menentukan relasi sudut di keempat kuadran. Supaya kalian bisa perhatikan contoh berikut.
Tentukan bentuk sederhana dari sin 70 derajat dikali sekan 140 derajat kali tangan 50 derajat dibagi cos 20 derajat kali sekan 40 derajat kali tangan di 130 derajat. Nah, sekarang kita akan menggunakan relasi sudut di keempat kuadran, tapi tidak semua akan kita ubah menjadi relasinya. Sekarang yang akan kita ubah adalah sin 70 derajat. 70 adalah sudut di kuadran 1. Maka kita bisa menggunakan relasi 70 itu adalah 90 derajat dikurangi 20 derajat akan sama dengan cos 20 derajat. Ingat, semua nilai sin, cos, dan tangen di kuadran 1 bernilai positif. Kemudian yang akan kita gunakan relasi berikutnya adalah sekan 140 derajat. 140 derajat adalah sudut di kuadran kedua. 140 derajat sama dengan 180 dikurangi 40 derajat. Ingat, sekan itu adalah 1 per cos. 1 per cos. Padahal, nilai cos di kuadran kedua bernilai negatif, maka sekannya juga akan bernilai negatif. Jadi, sekan 180 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan min sekan 40 derajat. Berikutnya, yang akan kita gunakan relasi adalah tangen 130 derajat. 130 derajat berada pada kuadran kedua. Nilai tangen di kuadran kedua bernilai negatif. 130 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. Karena tangen di kuadran 2 bernilai negatif, maka akan sama dengan min tangen 50 derajat. Sehingga kita peroleh sama dengan cos 20 derajat dikali min sekan 40 derajat kali tangen 50 derajat dibagi cos 20 derajat kali sekan 40 derajat kali min tangen 50 derajat. Cos 20 derajat per cos 20 derajat sama dengan 1, kemudian min sekan 40 derajat per sekan 40 derajat sama dengan min 1, dan tangen 50 derajat per min tangen 50 derajat sama dengan min 1. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Jadi, sin 70 derajat dikali sekan 140 derajat kali tangen 50 derajat per cos 20 derajat kali sekan 40 derajat kali tangen 130 derajat sama dengan 1. Nah, coba bagaimana dengan yang ini? Jika X di kuadran kedua dan nilai tangen dari X sama dengan A, maka tentukan nilai sin 90 ditambah X. Karena X berada di kuadran kedua, maka X adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Maka, ingat, sin di kuadran kedua, sindikat, semua sindikat, sin di kuadran kedua bernilai positif. Nah, kita buatkan ilustrasi segitiga siku-sikunya. Kita peroleh ukuran-ukuran sisi siku-sikunya adalah A dan 1, kemudian sisi miringnya adalah akar dari A kuadrat ditambah 1. Dengan melihat segitiga siku-siku di samping, maka kita peroleh sin dari X adalah sisi di depan sudut dibagi sisi miring sama dengan A per akar dari A kuadrat ditambah 1. Maka sin 90 derajat tambah X sama dengan sin X sama dengan A per akar A kuadrat ditambah 1. Sekarang kalian coba yang ini. Tentukan nilai dari sin 240 derajat tambah cos 315 derajat. Kita gunakan relasi sudut. 240 derajat itu adalah sudut di kuadran ketiga. Maka kita bisa menggunakan relasi sin 240 derajat sama dengan sin 180 derajat ditambah 60 derajat. Ingat, sinus di kuadran ketiga bernilai negatif, maka hasilnya sama dengan min sin 60 derajat. Sedangkan 350 derajat adalah sudut di kuadran keempat. Kita bisa menggunakan relasi cos 350 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurangi 45 derajat. Sama dengan cos 45 derajat karena pada kuadran keempat nilai kosinusnya bernilai positif. Sehingga kita peroleh sin 240 derajat tambah cos 315 derajat sama dengan min sin 60 derajat tambah cos 45 derajat
sama dengan min setengah akar 3 tambah setengah akar 2. Kita keluarkan nilai setengahnya sehingga kita peroleh setengah akar 2 dikurangi akar 3. Try this one. Diketahui tangan 25 sama dengan P, maka tentukan nilai dari tangan 205 dikurangi tangan 115 dibagi tangan 245 tambah tangan 335. Kita gunakan relasi sudut. 205 adalah sudut di kuadran kedua, maka kita bisa menggunakan relasi sama dengan tangan 180 tambah 25 derajat. Ingat, tangan di kuadran ketiga bernilai positif, maka sama dengan tangan 25 derajat. Sedangkan sudut 115 derajat adalah sudut di kuadran kedua, sehingga kita bisa menggunakan relasi sama dengan tangan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Ingat, tangan di kuadran kedua bernilai negatif, maka sama dengan min tangan 65 derajat. Sudut 245 derajat adalah sudut di kuadran ketiga. Kita bisa menggunakan relasi. Tangan 245 derajat sama dengan tangan 180 derajat tambah 65 derajat sama dengan tangan 65 derajat. Sedangkan sudut 335 derajat adalah sudut di kuadran keempat, maka kita bisa menggunakan relasi. Tangan 360 derajat dikurangi 25 derajat. Ingat, tangan di kuadran keempat bernilai negatif, maka sama dengan min tangan 25 derajat. Hasilnya sama dengan tangan 25 derajat dikurangi negatif tangan 65 derajat dibagi tangan 65 derajat tambah min tangan 25 derajat sama dengan tangan 25 derajat tambah tangan 65 derajat per tangan 65 derajat dikurangi tangan 25 derajat. Sudut 65 derajat adalah sudut di kuadran ke-1, kita bisa menggunakan relasi. Tangan 65 derajat sama dengan tangan 90 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan 1 per tangan 25 derajat. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan tangan 25 derajat min 1 per tangan 25 derajat dibagi 1 per tangan 25 derajat dikurangi tangan 25 derajat sama dengan P dikurangi 1 per P dibagi 1 per P dikurangi P sama dengan P kuadrat dikurangi 1 per 1 dikurangi P kuadrat sama dengan negatif 1. Cukup mudah bukan? So, always remember, semua sindikat tangannya kosong. Nah, sangat mudah bukan menentukan nilai perbandingan trigonometri di keempat kuadran dengan menggunakan relasi sudut tanpa menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa always remember, semua sindikat tangannya kosong. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.